Halo, apa kabar? Akhirnya berada di luar kembali walaupun pakai masker untuk konten makan-makan. Ini lokasinya, lebih tepatnya kita lagi berada di Sunter untuk makan di Sea Monsters. Jadi tentu aja karena udah lama banget ngeliat tempat ini buka dan belum pernah sempat kesini karena satu sempat ramai banget waktu malam hari dan itu juga sebelum corona masuk gitu ya. Sekarang siang bolong walaupun kurang cocok di beberapa keyakinan gitu, tapi gue akan makan seafood. Nah, sebelumnya gue akan buka menu terlebih dahulu. Tadi gue udah pesen untuk ngambil live seafood yaitu kepiting. Gue pesen yang, gue lupa tadi kisarannya berapa ons, tapi yang pasti menu-menunya oke-oke banget nih. Kalau yang ada di dalam menu yang kalau lu datang ke sini, lu duduk di meja, selain tadi mungkin lu udah sempat lihat bahwa 25% off untuk live seafood dan 50% off untuk fresh seafood, yang artinya mereka tidak hidup, tapi mereka masih fresh. Nah, ini paling depan aja kita udah disuguhkan sama lobster, tapi tentu aja dengan di highlightnya adalah market price, jadi tergantung dan lu bisa tanya-tanya aja, mbaknya masnya ramah sekali, nggak ada masalah, kita banyak nanya walaupun nggak beli. Lalu kita suguhkan dengan kepiting hari ini. Nah, kepitingnya sudah hadir sebenarnya di depan gua, tapi gua decide untuk ngonten terlebih dahulu sebelum menyantap. Ini dia kepiting monster saus asap. Gokil. Tunggu, betul nggak sih itu namanya? Karena itu yang dikatakan sama mbaknya. Ini katanya sih, kepiting asap ala Monsters. Ini katanya adalah menu yang paling favorit di sini. Tapi nggak lengkap kalau makan kepiting nggak pakai bukan nasi, sayur. Nggak semua orang harus menyantap makanan nikmat itu pakai nasi ya, walaupun sebenarnya enak juga. Cuma hari ini juga kita akan mencicip berbagai macam sambal yang ada di sini. Gue akan tanya lebih jauh lagi nanti pada saat masnya sudah hadir. Barangkali dia bisa memprovide gue dengan informasi yang lebih lengkap. Kelihatannya sih ini ada ikan teri, di sini juga sama yang ini beda ya, kayak yang satu sambal korek, yang satu sambalnya dibacak atau bagaimana, terasi. Ntar aja, kita cobain satu persatu. Sambil menunggu sayurannya datang, gua akan buka-buka lagi menunya di sini apa-apa aja yang gokil gitu kelihatannya. Kepiting tadi ada kepiting asap ala Monster. Lalu tadi gue sempat nanya juga untuk lobster. Lobster itu tentu saja menu apapun di dunia ini kalau berkaitan dengan udang lobster sangat enak dibikin saus mentega. Jadi udang, windu, saus butter juga salah satu yang recommended. Tadi untuk lobsternya itu adalah yang butter sauce. Dimana balik lagi market price-nya itu juga nggak terlalu tinggi ya, karena gue sendiri kalau nggak salah tadi setengah ons sih saya ingat gue itu, totalnya adalah kurang lebihnya dikalikan dengan 50.000 sekian plus ditambah nanti di endingnya adalah diberikan diskon karena dia merupakan live seafood 25%, lumayan banget. Nah, selain itu juga kerang-kerangan untuk lo pecinta seafood, ada juga sayur-sayuran sih sebenarnya. Jujur ya, gue mau bilang sayur favorit gue adalah ini yang sekarang dikasih stiker sold out. Tadi di menu gua nggak ada. Ini enak banget dimakan pakai kepiting, genjer, masak tauco, di mana nggak di semua restoran seafood itu tersedia. Kadang-kadang aja di beberapa tempat aja, dan otomatis tempat itu kalau masak genjernya bener akan jadi tempat favorit gua. Tapi tadi instead gua akan mesen yang ini, baby buncis saus XO, dimana seharusnya sih ya bumbunya sendiri akan sangat powerful. Baby buncisnya juga adalah tipe sayuran yang light untuk dinikmati bersama dengan si kepiting. Bahkan di kepitingnya sendiri udah ada sayur-sayuran yang termasuk ya. Di sini kalau misalnya kita bisa lihat nih, kita lihat kepitingnya. Nah, ada bawang putih bongkolan ditaruh di sini. Ada ini kalau gua nggak salah berarti kemungkinan apa ya, beef barangkali ya. Tapi yang pasti sawi hijau juga menghiasi di sini. Dan kurang lebih yang terlihat, bawang merahnya juga ada nih nyelip-nyelip di belakang. Nanti kita akan mulai makan, dan sepertinya alat pencapitnya di sebelah mana? Oh itu, di sebelah sini juga. Di sebelah jus mentimun favorit gue ini. Jus mentimun tuh wajib ya untuk lo, apalagi yang udah mulai berusia, udah mulai mengkhawatirkan kolesterol. Sepertinya disandingkan dengan jus mentimun tuh enak, walaupun barangkali lo lebih tertarik dengan gula-gulaan atau soda-sodaan. Ini mereka berikan air panas di sini untuk berusaha mensterilkan si utensils atau alat-alat makannya pastinya. Untuk sekarang sambil menunggu sayurannya, kita coba aja dulu jus mentimunnya. Kita lihat, gue tadi request nggak pakai es supaya bisa ngerasain pure jus mentimunnya. Dengan gue nggak tahu nih komposisi gulanya mereka segimana, tapi kita cobain aja. Jus mentimun bisa bikin sendiri di rumah, tapi entah kenapa lebih enak, terutama kalau makan yang berlemak dan berminyak-minyak seperti itu nantinya.
Oke, kita balik lagi ke menu. Menu selanjutnya adalah minuman. Nah, di menu minumannya sendiri ya sepertinya cukup basic ya untuk restoran-restoran seafood lainnya mungkin juga menyediakan menu kayak gini. Di sini traditional drinknya di mix juga dengan kenikmatan minuman setengah dessert. Di Indonesia itu yang paling gokil. Seperti lihat sini ada es monsters avocado, es kelapa muda, di sini juga ada mocktails, ada es campur di sini. Hati-hati jangan lapar mata kalau ke sini karena jangan-jangan abis lu makan menu utamanya lu udah kekenyangan. Jadi make sure aja jangan sampai terlalu kekenyangan. Di belakang juga aneka jus. Tadi gua mentimun di sini. Harganya juga reasonable ya, 19.800, 20.000 kurang dikit. Tadi istri gue juga mesen itu adalah jus alpukat di mana bisa di request mana jus alpukatnya. Nah, ini ada gambarnya. Cuma kok gua nggak ketemu harganya. Ini 22.800. Bisa di request juga suka hati mau pakai susu, nggak pakai susu, kurangi gula, nggak pakai es batu, dan tentu saja milkshake. Shake adalah sepertinya tonjokan yang sangat mantep banget untuk dari sisi minuman-minuman karena bakalan enak sekali. Udah habis nyantap yang pedes-pedes, panas-panas ditutup pakai dessert sekaligus minuman yang dingin-dingin, adem-adem dan pasti full alias kenyang setelah ini. Karena di sini kondisinya gue adalah sedang makan siang, jadi selamat makan siang untuk semuanya yang menonton ini sambil makan. Semoga apapun yang lo konsumsi saat ini baik buat kesehatan lo dan bikin hidup lo lebih enak dan nyaman. Gue akan mulai makan aja sambil gue udah tahu nih, gue udah nanya tadi sambalnya ini ada apa-apa aja. Jadi sambal yang pertama di sebelah sini itu adalah sambal Manado, lalu ada sambal terasi, lalu ini adalah sambal teri, oke, dan ini adalah sambal bawang. Tentunya dari semua favorit ini belum tentukan sekarang mana yang paling gokil, tapi gue rasa sih sambal bawang akan jadi favorit gue dari warnanya. Nah, untuk orang yang tidak makan pakai nasi akan bingung mulainya dari mana. Tapi biasanya kalau ada nasinya kita akan mulai dari kepitingnya dulu tentu saja. Biasanya pun kalau misalnya nggak lagi konten, gue kalau makan tuh sebenarnya nggak pakai dua tangan, cukup pakai tangan yang sebelah kanan aja. Mungkin beberapa dari lo mengetahui kenapa gue makannya seperti itu. Ini kita makan yang gampang dulu aja, yaitu kepala kepitingnya. Kita ambil dari sisi sebelah sini, oke. Konten isi kepalanya sepertinya sudah dikeluarkan di situ. Kita ambil juga deh kalau gitu untuk menghiasi piring ini ya. Bawang putih, bawang merah, kita tuang ke sini. Terus ini fix beef sih, ini sini beef slices kayaknya ya, dikasih ke sini di kepiting asap monster kita. Jadi mampirlah ke si monster, lokasinya di Sunter. Menurut gua cukup good deal untuk harganya, untuk kualitasnya. Nah, kita akan segera cari tahu setelah gua mencoba di suapan pertama. Oke, sambalnya awas permisi dulu, gue mau rasain kemurnian dari si kepitingnya. Ini aja deh, yang udah langsung kelihatan di sini ya. Ini, permisi. Selamat makan. Kenikmatan memakan sesuatu yang fresh. Ini dia, kepitingnya, lihat dari dekat. Oke. Apakah dapat fokusnya, ngeliat tekstur kepitingnya, oke. Enak sih. Memang gimana pun sebenarnya posisinya atau lokasinya lu makan seafood, makan sesuatu yang live itu jauh berbeda, walaupun seperti yang dia klaim kan fresh seafood, tapi kondisinya udah nggak live kan. Mungkin kualitasnya gue rasa akan berbeda. Kita coba buncis saus exonya. Tidak sepedas yang mungkin terlihat, karena jatuhnya lebih ke manis. Jadi kalau bawa anak-anak kesini juga atau remaja, gue rasa mereka akan cukup bisa tahan untuk makan sayur-sayuran dengan saus XO ini. Oke. Begitu gue akan lanjut makan. Kalau ada sesuatu yang luar biasa amazing harus gue describe, gue akan lakukan itu. Tapi kalau saat ini lo juga kondisinya sambil lagi makan, selamat makan dan selamat menikmati. Lihat ini terlihat sudah lama sekali tidak menikmati seafood. Tadi menikmati walaupun sendirian, tapi
Jadi lupa segalanya. Termasuk nyobain sambalnya. Oke, kita coba dengan sambal apa dulu nih? Tadi kan gue disebutin sambal Manado, sambal terasi, sambal teri, dan juga sambal bawang. Siapapun lu, dimanapun lu menonton ini, apa kira-kira dari nama yang gue sebutkan tadi aja yang jadi sambal favorit lo? Silahkan tulis di bawah. Oke, kita coba dulu ya sambal Manado-nya. Nih, pitingnya kagak nyampe ke sambal, udah langsung nyampe ke mulut melulu nih. Sabar. Kita buka dulu di sini. Apakah di antara kalian ada yang lebih jago makan kepitingnya sehingga mengkritik sambil melihat saya makan ini? Nggak apa-apa, puas-puasin. Oke, kita coba ya sambalnya. Kalau ini sambal Manado, berarti dia punya kemiripan yang lumayan dekat sama sambal terasi. Atau gue kebalik seperti yang ambil sambalnya. Sekarang kita pindah ke sini. Gue yakin banget nih sambal Manado-nya tuh yang ini. Oke, ini nih. Ini adalah bagian dari kepiting yang kalau lu makan bersama keluarga, lu mendingan duluan ngambil yang ini. Oke. Ini bagian wajib yang harus kita incer duluan dari seekor kepiting. Kita buka di sini. Bisa buka nggak? Oke, ini agak terlalu keras. Aduh. Gini nggak sih caranya? Gini nggak sih? Oke. Gue nggak mau ambil resiko merusak daging kepitingnya. Ya kita rusakin cangkangnya dulu. Pelan-pelan. Oke, cakep. Kita buka sekarang. Ya, rusak juga dong. Kita buka di sini cangkangnya. Ayo, kebuka. Kebuka, jangan lawan. Ini dia. Taruh sini. Udah mulai menyerang. Oke, lihat ya. Lihat itu keindahan daripada nggak sempurna ngeliatnya tapi. Tunggu. Sabar. Dua tangan. Tenang aja sih, nggak akan mental ke kalian. Ini harus diam. Berhasil. Gue bayangin dulu, dikorek dulu. Sumpah sebenernya gue gak mau pakai saus nih ya menikmati ini. Cobain dulu lah sambal yang ini, cocok kan nih? Dulu. Ini sambal Manado, sorry. Yang warnanya lebih light, yang warnanya lebih dark itu sambal terasi. Yang warnanya lebih light, lebih ke oranye, ini sambal Manado. Pasti, yakin 200%. Manado kamu pinggir dulu ya. Aku udah lebih familiar pakai sambal bawang soalnya. Oke. Untuk gigitan pertama, gua nggak pakai sambal dulu. Wah. Untunglah saya makan hari ini tanpa sharing dengan istri saya. Jadi saya puas sekali makannya. Tapi untuk suami-suami di luar sana, tolong mengertilah. Istri lu tuh kadang-kadang tuh males ngupas gini-ginian ya, seperti lu lihat tadi kan. Jadi bantulah, biar tambah sayang dia sama kita. Sambal bawangnya enak bro. Enak. Sambal bawang pakai nasi aja gue yakin lu bakal suka sih. Sempurna. Gimana giliran kamu sekarang? Kepalanya dulu nih kita habisin. Pangkalnya maksud gua. Biasanya dengan kejagoan gua makan kepiting, diginin aja udah bisa. Nggak bisa. Sorry banget nih, kurang jago ternyata guys. Tapi biasanya kalau misalnya nggak pakai alat ya, kita makannya tuh bisa berdarah-darah gitu. Udah lecet belum? Ya udah. Sudah. Kelihatan nggak? Aku cupu. Lecet sedikit aku ngadu. Kita buka dulu ya. Nah nih bukaannya nih.
suka. Ini dia. Di bagian tungkai-tungkai kakinya ini selalu terdapat daging, cuma mungkin kepuasannya agak sedikit beda ya daripada makan yang di pangkal tangan tadi, di tangan tadi. Ini dia, ini bisa nih. Set ya. Jadi kalau bisa mengeluarkan daging kepiting dengan sukses dan mulus tanpa terluka itu merupakan achievement dan skill dalam makan seafood. Nah, lihat dagingnya di situ. Kita mau mencapai dia ya. Ini dia. Ini ada cangkang halusnya lagi. Aduh. Oke, udah dorong. Dorong aja. Nah, ini dia tungkai kakinya. Aromanya manis. Mungkin sama bawang lagi. Sertakan juga bawang putihnya. Dan khawatir, buat kamu yang khawatir biasanya bawang putih ntar bau badan, ntar mulutnya bau apa segala macam. Itulah gunanya menikah. Pasanganmu akan menerimamu apa adanya. Buncis. Oke. Sambal bawangnya bahkan udah mau cepet habis. Ganti dulu sama sambal teri ya. Sambal teri kelihatan banget di sini tuh kayak ini bawang putih yang digoreng atau bukan ya sama terinya. Kita akan segera coba. Saya adalah tipe yang makan yang enak duluan, terutama di keluarga besar suka berebutan. Sebagai anak yang tidak terlahir pertama ataupun terakhir, terus berjuang untuk mendapatkan piece ini. Kecuali kalau kita yang modal sendiri beli. Nah, jadi sekarang kita nikmati lagi ini. Kita coba dibuka dulu di sini. Ya sobek, ya. Tapi enak nih, begini enak nih. Gak apa-apa deh. Tadi kan udah dapet yang sempurna sekali. Lihat tuh, aduh dagingnya ya Allah. Kita korek sampai dalam sini. Wow, lihat itu lembut sekali teksturnya. Oke, ini udah nih. Sorry. Oke, kita masuk digin ke sambal teri. Nggak kelihatan seperti sambal karena tidak merah warnanya. Kita coba aja. Enak sekali ternyata. Terus untuk hitungan sambal ya, itu kids friendly. Kayak lo ngasih bawang goreng yang ada terinya, terus ada cabenya itu mild banget. Cuma mungkin karena digoreng jadi agak sedikit berminyak ya. Tapi mild sekali itu cabenya. Bahkan di sini lo bisa lihat teksturnya tuh hanya sedikit sekali yang ada cabenya. Nih, ini salah satunya. Ini sedikit sekali nih, ini di bawangnya nih. Oke, kita lanjut dulu. Buncis, selamatkan diriku. Alangkah lebih baik ya mau makan sayurnya tuh yang rebus-rebusan. Kalau kita ngomongin kesehatan ya. Tapi kalau ngomongin kenikmatan, baik lagi gue rekomen tadi genjer, enak genjer. Dan genjer itu setahu gue bagus untuk peredaran darah. Itu yang kita incar di dalam situ ya. Oke, ini bisa dibuka nih, ini bisa kebuka. Kita buka-bukain dulu aja kalau gitu. Harusnya pakai ini tadi ditariknya sep, nggak bisa. Ya udah, keluarin dulu aja. Sikat lagi pakai sambal ikan terinya. Nyam. Kita lanjut lagi sekarang makan di sebelah sini. Oke. Mana ini sekarang? Oke, keluarin dulu semuanya kepitingnya. Mungkin ntar lain kali kita akan coba untuk menu udang-udangannya, karena yang setara dengan kepiting itu rasanya adalah udang-udangan, baik itu lobster maupun itu udang galah, baik itu udang kecil sekalipun yang kita bisa masak sendiri di rumah, tapi tetap
kesetaraannya dengan kepiting tuh kalau yang udah mulai gede-gede udangnya selevel. Udah mulai habis kepitingnya nih. Oh, tadi omongannya mau dibungkus. Kalau nggak habis. Mungkinan sayurnya kan saya bungkus, mungkin ya. Kalau kita lihat konten kepitingnya tinggal apa aja. 1/4 dari tubuhnya. Ini adalah lengannya. Enggak. Ini adalah 1/4 lain dari tubuhnya. Ini dulu deh. Dan lengan sisi sebelahnya. Wah, yang ini belum. Yang ini udah kebuka nih. Yang ini dulu nih. Dia udah kebuka berarti artinya dia minta dimakan duluan. Oke. Mantap ya. Mantap nih. Tukeran dulu sambal teri sama sambal Manado lagi. Mana tadi sambal Manado balik lagi. Untuk sambal terasi, to be honest, karena dari dulu udah menikmati sambal terasi dan termasuk yang mudah didapatkan. Jadi kita simpan ketahanan terhadap pedas kita untuk sambal yang jarang ketemu, kayak Manado sama sambal ikan teri tadi. Oke, kita buka dulu. Pelan-pelan. Bagus sekali itu kelihatannya. Ayo sini buka. Ayo kebuka. Oh, ini bisa ditarik nih. Oke, siap ya. Kalau sukses di slow mo, tapi kalau enggak ya udah. Sound effect sendiri. Kebahagiaan yang sederhana itu datangnya dari menikmati makanan. Kalau di rumah sering diomelin, jangan mainan sama makanan. Nah, sekarang aja makanan sering dikontenin, jadi bermainlah suka hati, tapi jangan sampai menghambur-hamburkan makanan. Oke, sambal Manado, here we go. Untuk orang Manado, aku suka sambal dan makanan-makananmu. Nggak berhasil. Yang tadi. Kita coba ini ya. Sayang nih. Kita coba buka. Ayo. Nggak berhasil. Gimana caranya? Gini kali. Oke. Ikhlas. Saya ikhlas. Kecocok sama. Ikhlas. Enggak. Ayo ikhlas. Enggak. Ikhlas. Enggak. Oke. Tetap bisa. Ini adalah sebuah teknik baru untuk mengobok-ngobok bagian dari kepiting yang susah didapat. Iya, ayo sini. Sayur. Oke. Selanjutnya lengan sisi sebelahnya. Ini habis. Dia bisa lagi. Aku kan mulai makin jago makan kepiting sekarang. Oke. Pelan-pelan. Oke, potek dulu. Kita lihat saudara-saudara ya, ini sebelah situ. Berhasil nggak ya kalau gini dong? Bicara teknik. Nggak berhasil tekniknya. No. Untung tadi udah dapet shot yang berhasilnya. Kalau mau cracking harusnya sih gini ya caranya. Iya. Berhasil nggak nih? Iya, aduh. Jangan lupa untuk dicocol sambal Manadonya lagi.
Ini kita tuker lagi dengan sambal bawang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yes. Bersih dulu. Yups. Oke. Sambal bawang. Nextnya adalah dua ini terakhir. Nah, mau merah ikutan sih. Oh, aku tahu. Ini pasti enak banget nih kalau misalnya dipakai buat processing lagi besok buat masak gitu ya. Nggak usah kenyang lumayan. Oke. Kalau gitu ini akan jadi piece terakhir kita. Mas, sebagai orang yang suka makan, jangan takut malu untuk membungkus sesuatu yang lo emang gak habis. Apalagi kalau lo emang senang masak-masak di rumah, jadi bisa buat entah bikin nasi goreng tapi dengan bumbu yang mantap seperti si buat sup kepiting ini. Dan kalau memang bisa dimakan lagi atau dirasakan sedikit kenikmatannya nanti lagi pada saat lo di rumah, kenapa enggak ya kan? Ya terutama kalau lo kelakuannya kayak gue gitu, datang-datang ujuk-ujuk ke restoran seafood beli satu kepiting buat sendiri. Ya paling nggak harus mikir, ini masih bisa diproses lagi nih nanti. Sayurnya sih gue rasa gue bisa habisin ya, karena kalau sayur sih ya makin diulur ke sana-sana ya rasanya kualitasnya juga pasti akan makin berkurang. Oke, sekarang kita nikmati kaki-kakinya. Dagingnya tidak sebanyak yang tadi di bagian lengan ataupun di bagian tangannya, justru capitnya ya. Tapi ya masih banyak yang bisa kita dapat dari sini juga. Ini bisa nggak sih? Ada nggak sih? Gue nggak pernah buka ini. Masih ada nggak sih di sini? Kayak tipis banget gitu loh. Nah, untuk bagian badannya sendiri biasanya kalau dia cukup rapuh dimasaknya agak lama gitu, tapi kalau masaknya agak lama kan rasanya suka agak turun ya. Itu tuh gue biasanya langsung krauk dan semuanya, tidak peduli bagian soft shellnya gitu loh, karena buat gue sih enak-enak aja. Contoh seperti ini, bisa nggak ya? Masih bisa sih nih. Masih ada yang agak keras, gue buka-bukain dulu untuk kenikmatan maksimal. Sabar ya. Oke, coba kalau segini ya. Di video ini dimana gue juga harusnya masukkan klip tentang suasana di restorannya. Nah, di video ini dimana gue juga udah sempat masukin klip tentang suasana di restorannya, sangat bisa banget dipakai buat ngumpul makan keluarga ataupun pacaran, hangout barengan sama temen.
Tapi yang pasti ya karena ada tulisan-tulisan diskon itu loh, jadinya pasti sangat menarik sekali untuk ngajak siapapun ke sini dengan tidak terlalu worry gitu kalau lu akan makan seafood dan ngeluarin duit yang lumayan banyak. Itu pesenan lu sih sebenarnya. Buat gue sih ini kepiting ya nomor 1 ya. Kalau dengan harganya segitu sih good deal. Rasanya begini sih juga, dan pilihan sambalnya. Of course yang perlu di note itu adalah nasi tidak included. Jadi tergantung dari elunya mau makan nasi atau enggak. Karena dengan adanya nasi, mungkin lu berdua bertiga, kepitingnya nggak harus 2 atau 3 juga, 1 aja mungkin udah lebih dari cukup. Oh, ini gimana nih? Gimana nih? Gini ya? No. Ininya dipenyetin atau dipecahin. Oke. Wait. Mana ini caranya? Gimana caranya? Kok gue bingung. Cracker man. Cracking device. Pecahin sini. Pencet sini. Tunggu sambil bawang tuker dulu nih. Gue udah cukup makan konsumsi bawang berlebih sekali hari ini. Kita pindah ke sambal teri aja biar nggak terlalu panas juga perutnya. Untuk kita yang agak tidak terlalu kuat makan pedas dan ingin menikmati rasa selain daripada pedas. Oke, kita ambil ke bawah. Kita dorong ke atas. Keluar kamu. Nah, cakep. Sambal teri. Cakep. Tiban lagi sayur di sini. Oke. Ini sadly menjadi bagian terakhir dari kepiting kita hari ini. Separuh bagian lainnya sudah dibungkus, ada di sebelah, siap untuk dibawa pulang, untuk dimasak lagi entah buat makan malam ataupun besok. Pasti simpannya di tempat yang aman ya. Kalau mau di freezer sekalipun juga nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya lu adalah tukang masak, si cangkang-cangkang ini, shells ini, boleh di-shoot sebentar. Shells ini kalau lu bawa pulang dan lu rendam di air, misalnya lu rebus dengan api kecil, lalu simpan di freezer, itu akan bisa menjadi stok alias bumbu kaldu. Cuma kalau ini kan udah ada bumbunya ya. Kalau misalnya lu bikin atau kayak udang, misalnya udang kan lu kupas nih, kulit-kulitnya tuh lu simpen, lu jadiin kaldu juga enak tuh. Buat bikin sop-sopan atau buat dicampur juga jadi bumbu masakan. Oke, paspis. Alright, and we are good to go. Udah sayurnya dulu di sini. Bazir saya. Ada sial yang nyelip, ada cangkang yang menyelip di situ ternyata. Mungkin gua akan kembali lagi tentunya karena gua masih penasaran sama sayur genjernya. Genjer saus tauco tadi tulisannya ya. Jadi entah di sini ataupun di tempat lain belum terobati untuk makan kepiting bersama dengan daun genjer atau lebih tepatnya sayur genjer ya, karena dia bentuknya daun tapi ada jendolnya gitu kayak kacang-kacangan. Alright then. Sekali lagi. Gue bener.
Oke, terima kasih sudah menemani konten makan-makannya hari ini. Semoga dimanapun lo berada, lo juga sedang makan. Jadi nggak cuma nontonin gua dan merasa kelaparan, tapi juga menikmati makanan lo seakan-akan senikmat gua makan ini barusan. Terima kasih banget yang udah nonton. Kalau suka kontennya tentu aja diklik subscribe-nya, tinggalin komen makanan favorit lo untuk seafood apa-apa aja. Dan apakah lo pernah mampir juga ke sini, ke Sea Monsters, dan menikmati diskon-diskonnya? Lokasinya ada di Sunter. Iya, ini adalah di Sunter. Gue berseberangan juga dengan McDonald's di sebelah. Jadi semoga bisa ketemu suatu saat lagi nanti, entah via virtual seperti ini ataupun juga langsung untuk kita makan bareng. Terima kasih, gue Farid.